Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PSPT SMK Alamana dalam program Sahabat Pelajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Yulianti. Saya guru di jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai personal hygiene yang merupakan salah satu materi dari mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini, sahabat pelajar akan mampu 1. Mengidentifikasi hygiene. Yang kedua, menerapkan hygiene di tempat kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi personal hygiene. Dan yang keempat, merancang kegiatan hygiene di tempat kerja. Ya, sahabat pelajar, dalam industri pariwisata, dalam pelayanan industri pariwisata, semua fasilitas yang digunakan oleh konsumen sudah langsung siap digunakan, ready to use. Jadi semuanya langsung siap digunakan oleh konsumen. Layanan seperti apa saja itu? Yang pertama, layanan transportasi. Kemudian yang kedua, ada layanan akomodasi. Yang ketiga, layanan restoran. Yang keempat, layanan hiburan. Dan yang kelima adalah layanan fasilitas lainnya, pendukung lainnya yang memang digunakan oleh konsumen. Oleh karena itu, masalah hygiene dan sanitasi ini tidak dapat dipisahkan. Mereka harus dilakukan secara bersama-sama. Penerapan hygiene itu akan berbarengan dengan penerapan sanitasi. Oleh karena itu, jika penerapan sanitasi dan hygiene dilakukan bersama-sama akan tercipta lingkungan yang bersih dan juga sehat, sehingga lingkungan yang bersih dan sehat akan memberikan kenyamanan bagi lingkungan di sekitarnya. Ya, sahabat pelajar, apakah ada yang tahu pengertian dari hygiene itu sendiri apa? Hygiene berasal dari kata Yunani yang artinya ilmu menjaga kesehatan atau ilmu kesehatan. Dalam sejarah Yunani, hygiene berasal dari nama seorang dewi, yaitu Dewi Hygeia, yang artinya adalah Dewi Pencegah Penyakit. Arti lain dari hygiene yang memiliki arti yang sama adalah usaha kesehatan preventif untuk mencegah penyakit yang menitikberatkan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi hidup manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan ditanya tentang pengertian hygiene, kalian tidak usah bingung. Intinya, hygiene ini berhubungan dengan personal hygiene dan juga mengenai lingkungan. Ya, sahabat pelajar, tentunya kita ketika menerapkan hygiene itu selain untuk diri kita sendiri, itu akan bermanfaat untuk lingkungan kerja di sekitar kita. Nah, manfaat hygiene di tempat kerja yang akan kalian rasakan, 1, hidup lebih disiplin dalam kerja dan hasil. Kemudian, yang kedua, selalu menjaga kesehatan diri kita dan juga kesehatan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kita akan lebih dapat memiliki arti, hidup kita lebih berarti untuk kita dan juga orang lain karena kita sehat dan lingkungan kita sehat. Dan yang terakhir, kita akan lebih percaya diri dan juga akan membuat lingkungan aman serta nyaman. Setelah kita mengetahui pengertian hygiene, manfaat hygiene di tempat kerja, nah mari kita lakukan penerapan hygiene, yaitu salah satunya melakukan personal hygiene. Nah, personal hygiene ini apa? Personal hygiene sebenarnya adalah kegiatan kita sehari-hari, hanya saja mungkin istilahnya asing ya, personal hygiene. Personal hygiene ini adalah sikap kebersihan diri kita pribadi, diri kita sendiri, setiap individu. Nah, personal hygiene ini bagi insan pariwisata sangatlah penting, karena setiap orang yang bekerja di industri pariwisata itu bertatap muka langsung dengan konsumennya. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan kita, kita harus menjaga kerapihan diri kita. Nah, di jurusan usaha perjalanan wisata, kita mengenal istilah yang namanya grooming. Apa itu grooming? Grooming adalah bagaimana kita menggunakan
pakaian kita dari atas sampai ke bawah, kemudian bagaimana kebersihan rambut kita, kebersihan wajah kita, ya. Nah, jadi semuanya itu dapat dilihat dari atas sampai bawah. Dan kita sebut itu grooming, kebersihan dan juga kesehatan dari setiap individu. Nah, sebenarnya kalau di sekolah, guru pun selalu mengingatkan yang dimaksud dengan personal hygiene. Kalian suka menyadari tidak? Biasanya ketika upacara ataupun misalkan guru lewat, kemudian kita melihat, para guru melihat, kamu rambutnya panjang, silahkan dipotong. Atau misalkan, menggunakan riasan wajah bagi perempuan itu tidak boleh berlebihan, harus menggunakan riasan wajah yang sederhana saja. Atau kemudian yang lainnya yang suka guru ingatkan adalah cara menggunakan kerudung. Itu adalah salah satu kegiatan personal hygiene ataupun grooming, di mana kerudung itu harus kita gunakan dengan rapih, tidak boleh salah satunya ada di bawah ya, yang satu di atas, yang satunya kemudian di bawah ya, tidak boleh seperti itu. Gunakanlah, usahakan gunakan bros seperti ibu seperti ini, jadi ajek ya, tidak akan menjuntai sebelah seperti itu. Ya sahabat pelajar, hal-hal yang harus dilakukan oleh kita ketika melakukan penerapan personal hygiene sebenarnya hal-hal yang sudah biasa kita lakukan sehari-hari. Ada yang tahu tidak sahabat pelajar, kegiatan apa saja sih yang sudah biasa dilakukan untuk melakukan penerapan personal hygiene? Iya, betul sekali, mandi setiap hari. Mandi setiap hari adalah salah satu kegiatan kita untuk melakukan penerapan personal hygiene. Kemudian, yang kedua, menggunakan pakaian yang sudah disetrika atau dilicin, ya. Kemudian yang ketiga, kita harus menggosok gigi, ya, tentunya. Ketika mandi jangan lupa, jangan sampai tidak menggosok gigi, ya. Kemudian yang keempat, gunakanlah riasan wajah yang sederhana. Yang kelima, seperti yang tadi Ibu sampaikan, rambut bagi laki-laki tidak boleh panjang, dan juga bagi perempuan, jika panjang di industri pariwisata biasanya menggunakan hairnet, ya. Nah, baiklah sahabat pelajar, dari kelima tadi yang Ibu sampaikan, apakah sudah dilakukan oleh kalian dalam kegiatan sehari-hari? Pasti sudah dilakukan ya. Nah, baiklah, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang sudah biasa kita lakukan untuk melakukan penerapan personal hygiene. Untuk menambah wawasan, silahkan sahabat pelajar bisa melakukan searching untuk menambah informasi mengenai hal-hal kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan personal hygiene yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Oke, selanjutnya, setelah kita tadi tahu bagaimana kita melakukan penerapan personal hygiene, nah tentunya ketika kita di dunia kerja, kita harus bisa tetap melakukan menerapkan personal hygiene. Tentunya dengan dukungan oleh lingkungan kerja. Seperti apa sih upaya yang dapat kita lakukan untuk penerapan personal hygiene di tempat kerja? Tempat kerja yang pertama harus menyediakan tersedianya fasilitas toilet yang bersih, kemudian adanya tempat untuk mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan pakaian seragam yang lengkap. Yang keempat, perusahaan biasanya harus mewajibkan karyawannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang rutin, ya. Apalagi saat pandemi seperti ini. Biasanya perusahaan-perusahaan besar apalagi suka melakukan pengecekan tes kesehatan untuk memastikan keamanan dan kesehatan dari karyawan yang sedang bekerja di perusahaan tersebut. Untuk apa dilakukan? Untuk memberikan keamanan dan juga kenyamanan seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan, manfaat hygiene di tempat kerja ya. Kemudian yang terakhir adalah perusahaan biasanya akan memberikan makanan yang sehat dan bergizi. Kapan itu diberikan? Contohnya seperti saat makan siang, atau ada beberapa perusahaan yang mendukung kegiatan personal hygiene ini dengan memberikan asupan susu mineral. Ya sahabat pelajar, ini adalah
contoh dari penerapan personal hygiene dan grooming ya. Kalian dapat lihat beberapa contoh dari penerapan beberapa industri pariwisata, ada di perhotelan, kemudian di industri penerbangan, dan juga ada di tour guide ya. Kalian bisa lihat bagaimana mereka menggunakan seragam ya, groomingnya. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari personal hygiene dan grooming. Ya, sahabat pelajar, tentunya sebuah perusahaan ketika memberikan seragam itu ada tujuannya, ada maksudnya. Untuk apa? Pemberian seragam adalah untuk menunjukkan identitas dari sebuah profesi, di mana seragam ini kita akan dapat melihat ya bagaimana profesi dari seseorang tersebut. Jadi akan terlihat tanggung jawabnya. Yang bisa kita lihat seperti contohnya, seorang chef pasti akan memiliki seragam yang berbeda dengan seorang dokter. Betul kan? Nah, itu ada tujuannya, yaitu untuk menunjukkan sebuah identitas profesi. Nah, kemudian tujuan dari penggunaan seragam, pemberian seragam di industri pariwisata adalah untuk kenyamanan, untuk keserasian, dan juga untuk keamanan dalam mengerjakan tugas. Bisa kalian bayangkan, jika seorang tour leader perempuan, ya, misalkan dia berkerudung, kemudian seperti yang tadi Ibu sampaikan, kerudungnya menjuntai seperti itu ya, salah satunya ada di atas, satunya di bawah. Ketika kalian menjadi seorang tour leader, kalian harus lari, ya, misalkan seperti itu, naik ke dalam bis. Nah, kemudian kalian tidak terasa kerudungnya itu kena kawat bis misalkan ya, seperti itu, kena pintu bis. Akhirnya apa yang bisa terjadi? Adanya kecelakaan kerja. Nah, oleh karena itu makanya tadi ya, penggunaan seragam itu merupakan salah satu dari penerapan personal hygiene. Penggunaan seragam yang benar ya, penggunaan dari kerudung yang benar, kemudian rambut yang rapih, itu adalah untuk kita manfaatnya untuk kenyamanan dalam bekerja ya. Nah, sahabat pelajar, selain dari penggunaan seragam ya, tentunya kita harus sehat secara fisik ya, secara fisik. Nah, sehat secara fisik ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kira-kira sahabat pelajar tahu tidak, untuk sehat secara fisik apa saja yang harus dilakukan oleh kita? Ya, sahabat pelajar, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai sanitasi ya. Untuk melakukan sehat secara fisik, tentunya kita harus melakukan penerapan satu, yaitu sanitasi lingkungan. Ketika lingkungan kita sudah sehat, insya Allah kita akan sehat secara fisik tentunya ya. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh kita adalah penerapan personal hygiene ya. Kemudian yang ketiga, kalian sahabat pelajar harus makan dengan gizi seimbang ya. Yang keempat tentunya harus istirahat yang cukup. Dan yang kelima, kita harus menggerakkan badan kita, yaitu kita harus berolahraga ya. Nah, sahabat pelajar, setelah tadi kita mempelajari mengenai pengertian hygiene, penerapan personal hygiene, dan juga kita mengetahui bagaimana hal-hal yang harus dilakukan untuk menerapkan personal hygiene ya. Yang terakhir, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana caranya kita merancang kegiatan penerapan hygiene di tempat kerja. Nah, kenapa kegiatan ini penting dilakukan? Sahabat pelajar, tentunya tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa akan ada manfaat yang didapatkan ketika kita melakukan penerapan hygiene di tempat kerja. Nah, sekarang gimana nih caranya? Oke, sahabat pelajar, satu, yang pertama, kalian harus bisa menentukan terlebih dahulu jenis pekerjaannya apa, kemudian bagaimana tanggung jawabnya. Kita harus tahu profesinya apa ya, jenis pekerjaannya, lalu tanggung jawabnya kita list apa saja. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah kita harus bisa menganalisis, memberikan informasi jika tidak dilakukan prosedur hygiene dan juga personal hygiene, tidak diterapkan, resiko apa yang akan terjadi ketika tidak diterapkan personal hygiene tersebut di tempat kerja ya. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada
karyawan tersebut. Ketika kamu tidak melakukan penerapan personal hygiene, misalkan di industri pariwisata ya, saat ini industri pariwisata kita harus betul-betul menggunakan protokol kesehatan, menggunakan face shield ya, kemudian menggunakan masker ketika bertemu dengan tamu. Kalau kalian datang ke restoran bisa dilihat, mereka pasti menggunakan itu. Itu adalah salah satu prinsip untuk menerapkan hygiene dan juga sanitasi. Ketika tidak menggunakan itu, yang akan terjadi adalah kita akan menghantarkan penyakit. Dan bisa saja konsumen yang sedang bertemu dengan kita setelah pulang dari fasilitas yang sudah digunakan, setelah bertemu dengan kita, itu akan terkena penyakit. Ya, seperti itu. Jadi akan ada penghantaran penyakit yang dihantarkan oleh kita terhadap konsumen. Oleh karena itu, kita harus bisa menginformasikan kepada karyawan apa yang akan terjadi jika kita tidak menggunakan atau menerapkan personal hygiene. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa membuat perencanaan jadwal untuk kita mengecek rutin kesehatan dari karyawan ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita menyusun bagaimana cara penerapan dari personal hygiene untuk si profesi yang tadi yang kita di awal ya, harus sesuai dengan profesi dan juga tanggung jawabnya ya, seperti itu. Nah, itulah sahabat pelajar mengenai personal hygiene dan juga penerapan dari personal hygiene. Sahabat pelajar, untuk menambah wawasan kita, tentunya setelah kita mendengarkan materi, kalian harus bisa mencari lagi informasi lebih banyak lagi mengenai penerapan personal hygiene. Nah, oleh karena itu, Ibu akan memberikan tugas untuk sahabat pelajar. Tugasnya adalah, tolong disimak baik-baik ya. Tugas untuk pertemuan kita kali ini adalah kalian merancang kegiatan penerapan personal hygiene bagi profesi tour guide ya. Nah, baiklah sahabat pelajar, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat pelajar yang ada di rumah. Sahabat pelajar jangan lupa like channel PES PT SMK Al Amanah dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.